selamat pagi. Selamat pagi. Good morning Indonesia. Guys, hari ini tuh udah banyak banget ya yang di pinggir jalan penukaran uang baru. Apakah kamu sudah menukarkan uang baru? Emang iya begitu? Iya. Nih denger ya. Ya. Kalau aku tuh nggak kayak kalian yang nuker di waktu mau lebaran baru nuker. Aku Ya, Dia punya berangkas di rumah itu aku emang sedia uang. Iya, cash. bagus, aku suka. Ini Uang Perlan cash. tuh harus ngikutin. Lihat ya, mukanya Perlan tuh kebingungan karena kenapa? Mereka bingung mau menukarkan uang baru. Tahu kan kenapa bingung? Kenapa? Uang lamanya nggak ada. Kalau aku tuh Gimana mau ditukerin? kalau aku tuh di rumah tuh kayak ada kotak segini nih, kotak segini. Isinya apa, Pak Haji? Mainan Kolam renang. anak. Kirain isinya apa ya? Tapi nggak apa-apa, ini kalau misalnya di masa-masa menuju lebaran biasanya kan ada uang yang harus dikeluarkan. Ya, itu kan sedekah, Kamu tuh berbagi curhat rezeki. ya lagi puyeng bukan mau ngeluarin duit. Bukan, kalau itu puyeng dari kemarin. Tapi tidak apa-apa, berbagi rezeki. Itu yang paling Jangan penting. mengeluh, ya. kita Nggak dikasih. boleh. Nih ya, kita berdoa ke Tuhan pengen rezeki. Ya, Lalu rezeki kita makan sendiri, Tuhan nggak akan kasih lagi. rezeki itu seperti air. Kenapa? Harus mengalir. Karena kalau rezeki terus diendapkan, itu air akan menjadi air comberan. Beneran. Jadi air apa? Jadi air comberan. Jadi airnya tidak bersih, jadi harus dibiarkan mengalir. Ya udah. Terus kita juga mau membiarkan rezeki terus mengalir, berbagi berkah buat sobat ambiar di ambiar berbagi berkah. Mau dong berkahnya. Di segmen 4 kita akan ada kuis interaktif. Oke, Iya, pantengin terus jadi harus pertanyaan. nonton dari awal sampai akhirnya ya. Ya. Yang mau ikutan silakan langsung nanti telepon aja ke sini nih. Caranya gampang ya. Ada di layar kaca lagi layar televisi Anda 791877700 untuk Jabodetabek dan 02179187711 untuk luar Jabodetabek. Lo apa sih? Begini mulu. Akan ada hadiah menarik buat kalian yang beruntung. Makanya jangan sampai lewat. Ini nontonnya sampai terakhir, dari awal sampai terakhir. Iya, Jangan harus setengah-setengah nontonnya. Iya, bisa buat dipakai lebaran ya, alat rumah Benar. tangganya buat masak segala macem ya. Ya kan? Sobat Ambiar, ini kita juga berharap ya semoga mudah-mudahan tahun depan kita ketemu lagi sama Ramadan. Insyaallah, ya. Mudah-mudahan juga bisa puasa bareng di Tanah Suci, ya kan? Iya. Waduh, itu impian kita semua Karena ya. bintang tamu yang satu ini kan. Ini baru saja Baru pulang. pulang. Alhamdulillah ya, kemarin puasanya di Tanah Suci. Walaupun kita tahu kan kondisinya di Timur Tengah sedang tidak kondusif, banyak juga jemaah yang mau berangkat ke Tanah Suci, akhirnya mereka harus Tertahan ya. tertahan. Di sana Betul. juga dengan sulit untuk pulang. Kita akan mendengar Betul. ceritanya seperti apa ya di pagi-pagi ambiar. Kita hadirkan, ini dia Meisha Siregar. علشان على صدر قليل كل مرة بقرب قرب عليك Juragan rendam kita. Hadir lagi ya. Jadi Bagus memang ya tahun warna itu baju memang ini. temanya harus sagajang kalau orang Sunda bilang. Apa sagajang? Satu setel. Kayak Oh, Teh Meisha ini satu satu warna. setel. Satu Dari warna. tema atas ya, sampai Ini bawah. ash blue. Ini namanya Oh, itu namanya ash blue. sagajang. Kalau orang Sunda, orang mana Rian? Aku orang Ash Sunda blue. memang, sagajang. Sagajang. Ini sagajang. Kayak aku sagajang. Sagajang. Ada lagunya tuh sagajang dua gajang. Kemarin baru pulang tanggal berapa? Kemarin pulang tanggal 3. Tanggal 3, wah itu Tanggal 3. bener-bener di sana lagi konflik ya, sampai sekarang juga masih terus berkepanjangan ya, Iya, pasti iya, iya, dak-dikduk segala macam Pasti perasaannya ya. aku pas lagi itu ada di sana. Iya. Lagi masih di darderdor sana. itu. Darderdor. Ih, nauzubillah. Nanti boleh cerita sama kita semua di Ya sini. Allah. Tapi sebelumnya kami ucapkan Terima terima kasih sudah hadir. kasih. Kita mau kasih lihat ya. Perjalanan Meisha Siregar dan juga Baby Romeo sang suami mau pulang ke Indonesia di tengah konflik yang terjadi di Timur Tengah antara Israel dan juga Iran. Nggak kelihatan. Ini dia. Semangat ya. Kemarin waktu umroh, mandiri atau sama travel? Semi mandiri sebenarnya. Semi mandiri. Yang adalah seperti apa? Semi mandiri itu jadi tiket pesawat, hotel kita urus sendiri, tapi urus visa, handling, mutawifah, terus tasreh, pokoknya hal-hal yang administratif kita minta tolong sama travel. Akomodasi sendiri. Akomodasi semuanya sendiri. Oke, artinya imbasnya tuh kerasa banget kalau akomodasi kayak tiket pesawat sama hotel diurus sendiri, ya kan? Betul. Oke, ketika saat konflik, Meisha Siregar sama
Mas Baby lagi di mana saat itu? Jadi waktu itu tuh kejadiannya kita lagi di Mekah. Jadi pertama kita landing tuh 6 hari 5 malam di Madinah. Habis itu ke Mekah terus tiba-tiba dar-der-dor lah si Iran dan Israel ini. Nah kita di sana tuh sebenarnya nggak ngerasain apapun. Jadi nggak ada imbas yang secara langsung ke kita. Ibadah normal. Nggak ada penjagaan tiba-tiba jadi ketat. Atau tiba-tiba ada perubahan policy atau kebijakan itu nggak ada sama sekali. Jadi kita tuh kayak nggak ada apa-apa, alhamdulillah gitu loh. Jadi aman-aman aja. Cuma yang bikin kita panik adalah ketika beberapa maskapai sudah menyatakan cancel, gitu loh. Jadi kita yang udah mulai panik. Awal-awal gimana nih Beb? Ah santai lah, kita buka email nggak ada cancellation dari maskapai. Kebetulan kita bookingnya itu adalah Jeddah, Dubai, Jakarta. Harus transit. Oh, harus transit Nah itu. kejadiannya di Dubai Oke. gitu loh. Akhirnya sampai 1 Minha belum ada cancellation juga dari maskapai. Sampai akhirnya hari H belum ada juga. Tapi untungnya alhamdulillah kita dikasih petunjuk waktu itu semalam sebelum besok kita harusnya pulang ya. Mana waktu itu tanggal 2 kita akhirnya memutuskan untuk secara pribadi udah deh kita cancel tanpa nunggu cancelan dari maskapai. Oke, jadi Oh, maskapai gitu. belum ada kabar. Belum ada kabar. Memutuskan Jadi demi memutuskan keamanan sendiri. pribadi. Memutuskan Oke. sendiri karena daripada nanti hari H kita kalang kabut nyari stranded di Maskapainya airport maskapai sini atau maskapai luar? luar. Tiba-tiba Maskapai luar. ambil udah nyampe Dubai tertahan nggak bisa Iya. kemana-mana. Ah, Jadi oke. pilihannya ada 2. Yang pertama adalah kita bisa beli tiket ketengan. Jadi misalnya Jakarta, KL, Jakarta, Bangkok, Jeddah, KL, Jakarta, ya. Jeddah, Bangkok, Jakarta. Jakarta gitu ya. gitu, Oh, iya. keteng atau direct. Karena yang direct dan yang ketengan ini yang ternyata banyak yang berhasil berangkat. Dua Gitu. maskapai nasional Indonesia dan Arab Saudi yang direct itu yang memang Betul. sampai dengan sekarang masih terus terbang ya, kecuali yang transit di beberapa hub ya. Ya, Qatar nggak bisa, Saudi nggak bisa, Dubai nggak bisa. Akhirnya udah kita decide kita pilih yang paling cepat bisa pulang. Jadi kita udah nggak bisa milih lagi maskapai, yang penting direct dan yang bisa pulang. Mbak Mesya, sebentar, itu kan memutuskan untuk cancel atau ya membatalkan sendiri sebelum ada pemberitahuan dari pihak maskapai. Nah di hari hanya di tanggal 3, apakah ada pembatalan dari pihak maskapai? Ada last minute 2 jam sebelum berangkat. Yang artinya adalah keputusan tepat untuk membatalkan sendiri. Yes, alhamdulillah. Tapi Alhamdulillah, jadinya oke. gimana? Hangus aja begitu Hangus. tiketnya? Jadi sampai sekarang statusnya masih jelas. baru submitted, tapi mereka itu ada prosesi karena kita pakai platform kan mesennya. Jadi mereka harus mereview dulu, nunggu approval dari mereka apakah refund apa enggak. Jadi udah serahin di atas karena awalnya juga kita tuh mikirnya udah transit aja karena kan kalau Ramadan umroh tuh lumayan bengkak ya 2 kali. Nah kejadian kemarin lagi insiden perang itu tiket pesawat ekonomi itu sampai 2 kali lipatnya. Oh ya? Tiket ekonomi doang. Oke, ini berarti untuk pesawat yang direct atau yang, Yang direct. tidak transit Yang di direct. daerah yang konflik ya. Iya, Ekonomi 2 kali lipat. 2 kali lipat. Itu pun yang dialami oleh Mbak Iya, Mesya. tapi aku akhirnya karena baby memang dari awal udah mikirnya udah deh kita pakai karena capek ya habis umroh kita milih memang bisnis. Jadi harga bisnis yang maskapai luar itu jauh lebih murah daripada maskapai Kita. kita yang Ekonomi. bisnis. Bisnis. Oke, Jadi 2 kali lipat lokal kita lebih mahal. Oh. Jauh. boleh tahu nggak harga tiket pesawat ekonomi yang direct yang bisa terbang untuk membawa pulang ke Indonesia melonjaknya tuh sampai ke angka berapa untuk ekonomi? Tebak. Oh, kisaran 15. Yes. Itu ekonomi ya? Ekonomi direct. Oh, padahal kalau tanpa konflik biasanya itu sudah pulang pergi ya? Harusnya Mbak Iya, Mesya kalau bisa memang pulang sudah pergi. gitu pada telepon saya. Oh iya. Bisa pakai pesawat saya. Oh, aduh sayang banget ya. Pesawat telepon. Enggak, pesawat. Lu emang gue belum kabarin lu ya? Oh baru ya? Baru Nanti beli. Nanti kalau iklan gak enak ditonton. Takut dianggap pria ya. Iya. Mas Oke. Uda jadi nggak usah pusing kalau apa telepon masalah aja ya. urgent, oke deh. Mbak Mesya itu terbangnya kan harusnya tanggal 3 ya. Akhirnya setelah cancel terbangnya Sorry, harusnya pulang tanggal 2. Ya. Dua, jadi Akhirnya tanggal 3. kita extend 1 malam, 1 malam. pulang tanggal 3. Alhamdulillah cuma 1 hari sih Oke. extend. Mbak Mesya kenapa beli tiketnya sendiri tapi urusannya di sana sama maskapai? Kenapa nggak semuanya
Kenapa nggak semuanya travel yang urus? Karena ya itu dia. Udah punya langganan Bukan. sendiri? Niatnya kita itu memang menghemat. Jadi ternyata kalau kita beli paketan, jadi karena memang jadwal umroh kita ini kan kita nggak ikut rombongan, memang umroh private. Aku menyesuaikan dengan jadwal period. Tapi namanya manusia ya, Masya Allah. Kita udah planning sedemikian rupa, ternyata 3 hari bolong tetap mens. Itu yang pertama ya, kegagalan planning manusia. Yang kedua, sok ngirit udah deh tiket pesawat. Ustadz, gue dapat lebih murah nih, gue ngecek sendiri. Oh gitu Mas, ya udah deh boleh beli sendiri. Wah, Tat, gue dapat hotel lebih murah nih. Ya udah nggak apa-apa Mas, sendiri aja karena beda gitu, ada selisih harga kalau kita beli paketan di travel. Irit, begitu jeleger perang jatuhnya lebih mahal. Kejadian yang tidak terduga ya. Tapi Sobat Ambiar, sebetulnya memang zaman sekarang banyak yang melakukan umroh mandiri atau semi mandiri. Tapi ya kita memberi himbauan. Kan ini Meisya Siregar sama suami kan umrohnya bukan kali pertama ya kan. Kalau misalnya mau mandiri ya ada baiknya mungkin tidak di saat umroh pertama. Kalau umroh pertama kan banyak teman-teman agen atau travel yang bisa membantu gitu ya. Lebih memudahkan juga umrohnya bisa pakai umroh mandiri, BCA, BNI. Beda. Tapi gimana kondisi sama jemaah lainnya di sana? Maksudnya kan alhamdulillahnya Mbak Meisya sama Mas Bebi kan rezeki ada untuk bisa beli tiket lagi. Tapi gimana dengan jemaah lainnya yang memang mereka dari awal ya sudah sepaket dengan maskapai, kemudian juga aduh mau beli tiket lagi, ya kita nggak pernah tahu keadaan ekonomi orang. Makanya aku tuh yang nyeseknya adalah satu sisi aku bersyukur gitu ya, masih Allah kasih rezeki untuk bisa beli tiket baru. Tapi ternyata begitu aku buka berita-beritanya ada sekitar, kalau nggak salah nih ya mohon koreksi, ada 58.000 jamaah yang terbengkalai. Itu ada yang terbengkalai di airport. Ada juga yang gagal berangkat dari Indonesia menuju ke Tanah Suci, ada juga yang gagal pulang dari Tanah Suci ke Tanah Air. Jadi total tuh kalau nggak salah, mohon koreksi, sekitar 58.000. Dan statusnya dari travel pun gini loh, dilemanya adalah kan mereka harus ready cash, uang cash untuk membelikan tiket baru kepada jamaah. Mereka tidak membawa cash. Kan nggak semua travel punya kemampuan kecuali travel yang memang ikhlas ya. Iya gitu loh, uang cash yang saat itu juga mereka bisa beliin tiket direct semuanya, bisa mensiasati. Nggak semua travel kayak gitu, akhirnya mau nggak mau mereka stranded gitu loh, atau mereka nggak bisa pulang, akhirnya nyari penginapan nggak jelas gitu kan. Karena kalau yang di Kasian Indonesia banget. masih enak ya, bisa pulang ya. Iya. Kalau yang di sana yang iya, itu yang dan nggak statusnya kebayang ini ya. loh yang persediaan uangnya mungkin nggak terlalu banyak kan, nggak setiap orang Kemudian semua. sudah harus keluar dari hotel karena ada jemaah lainnya yang akan masuk. Penuh. Mbak Meisya ketika sampai bandara, pulang dari bandara Jeddah atau Jeddah. itu kondisi di bandara banyak yang tertahan di sana? Banyak banget. Aku sih ngelihat ya banyak jamaah, cuma statusnya itu apakah mereka bisa berhasil berangkat atau enggak, aku juga nggak nanya sih. Cuma banyak banget jamaah yang ya ibaratnya tidur lah di lantai segala Kenapa Mbak macam. Meisya nggak nanya waktu itu? Karena kan orang asing ya, kebanyakan orang asing. Orang Indonesianya ya nggak terlalu banyak sih. Cuma ada beberapa jamaah yang memang Mbak aku nggak bisa pulang nih, ya udahlah aku pasrah aja gitu. Karena memang ya itu dia, mereka juga mikirnya menyerahkan semuanya sama travel gitu loh. Ayo dong ganti. Sementara travel bilang ini force major, bukan salah gue. Itu kan dari maskapai gitu. Terus tolong kasih waktu gue untuk mikir gimana nih bisa berangkatin kalian dan bisa mulangin untuk kalian cari gitu. solusinya, Jadi berbeda dengan travel yang mungkin memang travel itu travelnya travel yang udah inilah ya, udah masyhur ya, udah ikhlas lah biasanya kan. Mereka suka ada solusi-solusi tertentu gitu. Ya semoga buat mau rugi dana daruratnya ya. Semoga jamaah kita bukan hanya jamaah dari Indonesia tapi juga dari negara lainnya dimudahkan untuk kepulangannya ke negara masing-masing secara Tapi walafiat teh, tanpa kekurangan apa-apa. penuh banget nggak teh waktu umroh kemarin? Masya Allah, mirip-mirip kayak haji sih. Ya penuh ya, aku lihat di TV tuh Masya Allah sampai fullnya. Tercatat di bulan Februari itu umroh dengan jemaah terbanyak sepanjang sejarah, alhamdulillah ya. Semoga bisa kembali melaksanakan ibadah umroh dalam waktu dekat, termasuk juga Sobat Ambiar. Tapi keluarga gimana di Indonesia waktu tahu lagi di sana kondisi konflik Iran sama Israel? Panik gak keluarga di sini? Banyak bandara ditutup, nggak bisa transit, nggak bisa pulang, gimana?
panik sih, Panik panik pasti ya. banget. Apalagi anak-anak ya kayak bunda sama Iya, papa iya. gimana pulangnya gitu kan. Karena berita di sini tuh terus terang agak menakutkan Iya ya betul. gitu Jadi loh. kayak berlebihan Bukan mungkin ya di sini ya. Betul, Iya. kita jadi sampai nggak bisa ngebedain ini beneran nggak sih? Betul, betul, Emang betul, betul. dibombardir atau memang itu jatuhan misil atau emang kayak apa yang benar AI gitu? gitu yang dilihat Iya gitu gitu, kan. jadi akhirnya aku berusaha untuk nenangin, insya Allah Kak, Syabila, Luisa, Bambang doain bunda sama papa, insya Allah ini adalah tanah suci yang Allah janjikan akan dilindungi gitu loh. Jadi aku mikir untuk bikin tenang mereka, mereka cuma bilang pokoknya Pak, Bun, just enjoy your time, take your time. Aku kalau jadi bunda bakal happy banget ketahan di Mekah karena bisa lebih panjang lagi ibadahnya. Pokoknya nggak usah maksain pulang ya Bun gitu. Jadi Kok aku pun berpikiran seperti itu Iya ya? kan? Makanya aku udah mikir kalau baby juga, sayang, oh ya pokoknya the worst case ya kita cari penginapan deh, mau di ring 2, ring 3, ring 4, serah deh. Pokoknya kita nikmatin ibadah, udah kadarullah. Udah bisa umroh ikutin lagi. aja, iya. Ya kan? Iya kan? Akhirnya dapat hotelnya di mana? Tetap Jauh. perpanjang di hotel Oh, yang perpanjang sama. sama. Ya iyalah jangan yang Karena jauh-jauh. repot geret-geret. Ya, Dan iyalah. lagi cuma 1 hari kan Karen. Koper segede-gede. Kecuali kalau kita nggak dapet tiket nge-warnya nggak dapet, kita udah mikir worst case kita cari hotel. Tapi Yang ini mana? kontras loh Sobat Ambiar, dari ada beberapa teman-teman aku juga yang melaksanakan ibadah umroh. Maksudnya kontras dengan kondisi konflik ya, perang di Teluk di antara Israel dan juga Iran. Terlepas apapun itu kita lihat, kayaknya parah sekali. Tapi kontrasnya ketika kita ngeliat postingan orang lagi umroh, tetap aja adem. Iya. Mereka tetap ya happy orang melaksanakan ibadah umroh. Ya memang seperti itu lah ya. Iya, iya. Tapi terus kalau melihat vibe-nya tetap sama kan, tidak ada kekhawatiran dari jemaah yang ada di sana? Nggak ada sih, alhamdulillah. Bahkan kunutnya pun sampai imam yang ngedoain Palestina gitu ya. Jadi kita nggak ngelihat ada ketakutan yang berasa gitu loh di sana. Jadi ibadah normal gitu loh. Orang-orangnya juga nggak ada gosip-gosip di sana kan. Kita juga komunikasi kan ya paling sama orang Indonesia doang kan. Bu gimana Bu? Ya udahlah Bismillah apalah gitu. Jadi aman sih alhamdulillah. Kemarin sempat juga ke Jordan ya, tapi nggak tahu apakah ini momen bersamaan atau momen yang berbeda? Beda. Oh, Oke. beda. Jordan itu liburan akhir tahun. Aku lanjut waktu itu ke Jepang bulan Desember. Oke, boleh kita lihat dulu ya. Kemarin sempat mampir ke Jordan bukan hanya berlibur tapi juga ada charity-nya, berbagi katanya. Oh, Wow, iya. wow. Cantik deh kota. Oke. Tadi kenapa begini-begini? Iya terharu. Melihat anak-anak Karena itu. perjalanan itu tuh bukan cuma trip biasa. Buat aku tuh itu perjalanan apa ya, spiritual buat anak-anak, lebih Humanity. peka dan empati. Humanity, Yang ya. selama ini kita cuma ngeliat di media sosial, oh iya ini loh anak-anak di camp, anak-anak Palestina tuh mereka hidupnya sulit dan lain sebagainya. Nah, begitu kita datang langsung ke camp-camp itu, kebetulan camp Palestina itu adalah camp terbesar yang ada di Jordan. Itu ada sekitar 2,5 juta pengungsi. Oh, wow. Dari zaman Nakba dulu tahun Di tenda? 47. Tenda, literally tenda. Ada yang flat, ada yang tenda banget, ada yang rumah macam-macam. Campnya tuh banyak banget di Jordan. Jadi kalau kita mau charity nih, datangnya mendingan ke Jordan. Mesir tuh ada camp juga, camp pengungsi Palestina. Cuma paling gede itu adalah Jordan. Oke. Oh, Sebetulnya gitu. waktu ke Jordan tuh niatnya apakah memang niat mau berlibur, kemudian di sana oke deh sekalian charity, atau memang niat utama yang lebih besarnya adalah memang untuk charity? Jujur memang niat utamanya untuk charity. Jadi tahun sebelumnya aku udah pernah ke Jordan, niatnya waktu itu mau ke Al-Aqsa. Jadi aku berdua doang sama baby waktu itu dari Jordan, Aqsa, Nyebrang ya. Mesir. Terus sempat kepikiran pengen deh bawa anak-anak ke Jordan, karena kalau Jordan tuh kotanya cantik banget, iya, kayak di Eropa semua Dia tuh dari modern. batu-batu. Oh. Dari batu-batuan, jadi kayak Mediteraniannya tuh kental banget, terus lagi dingin enak banget. Akhirnya aku mikir, aduh pengen deh ke Jordan gitu kan. Nah kebetulan alhamdulillah berjodoh lah dengan salah satu NGO. Kita difasilitasi dan diakomodir masalah beli-beli belanjaan itu kan repot sekali ya. Iya, iya, Mereka lagi mau winter. Jadi mereka butuh selimut, mereka butuh jaket, mereka butuh sembako, segala macam. Itu nggak mungkin dong aku yang beli. Nah akhirnya NGO inilah yang membantu dan memfasilitasi kita untuk
bikin dus-dusnya kerjasama karena kan kita harus kerjasama dengan orang lokal. Tapi ditanya lagi nggak kapan tandingnya Michael Jordan? Ada pertanyaan itu nggak? Kapan? Pengen kesana lagi. Pengen kesana lagi. Beda. Bukan Michael Jordan. Bukan Michael Jordan. Iya Jordan. Lo tadi nanyanya Enggak, mau katanya kesana kapan lagi, Michael kapan? Jordan nanya. Michael Jordan. Beda. Jordania kan? Oh iya. Jordania. Iya, Jordania. Sabar ya Rian ya. Ya Allah. Puasa Puasa Rian. maaf ya. Gue dengernya Michael Jordan lagi. Sama aku juga. Iya. Ih, semangat Rian. Semangat buat kita. Ada rencana lagi? Pengen kalau bisa sekalian bisa nyebrang ke Akso ya. Tapi Akso itu sekarang lagi Temesia, ditutup. itu tuh kota, tapi bukan kota yang, maksudnya kota hidup, Kota ramai meriah maju. kan? Kota maju ya? Maju Ya. modern. Kayak Libanon, kayak Mesir. Aduh, lebih Libanon maju tuh belum dari pernah. Libanon, ya. Kayak Kue. nggak Dia sampai kayak Jeddah Oman, sih. kurang lebih. Kayak Oman. Oman. Nggak sampai Dubai, nggak sampai ya kayak Oman deh. Ya, Kayak Oman, kayak seperti Jeddah Oman. gitu lah. Kayak gitu. Bangunannya masih bangunan yang Romawi. belum terlalu, Iya. tidak semodern Dubai, Ya, mudah Doha, Dubai, modern, iya. seperti Oman, tapi mereka negara kaya. Iya, Ya. historical Iya. banget kalau lo Historical. suka negara yang historical gitu. Cantik-cantik kali ya, ganteng-ganteng ya. Cantik banget. Mbak Meisya, gimana cara Mbak Meisya mengajarkan kepada anak-anak atas apa yang terjadi untuk bisa berbagi dan juga peduli dengan mereka yang kurang beruntung, termasuk mereka yang berada di daerah konflik? Sebenarnya sih simple aja sih. Aku cuma pengen anak-anakku tuh tumbuh jadi manusia yang punya empati. Sebenarnya kan basicnya tuh basic rootsnya itu. Gimana caranya anak-anak empati karena Gen Z sekarang Susah. mereka itu Susah, ya. cenderung individualis. Iya, betul. Dan mereka tuh lebih apa ya? Suka-suka hati. Gitu loh. Jadi aku ngerasa kayak gila nih PR besar banget gue bikin anak-anak tuh bisa empati. Kalau Bambang tuh lumayan peka. Tapi karakter anak kan beda-beda Iya, ya. iya, Ada iya. yang memang dia sedihnya di dalam tapi nggak ekspresif, ada yang segala macam. Jadi niatnya itu sebenarnya adalah pengen memupuk empati anak-anak. Jadi selain di Indonesia kita bisa berbagi dimanapun, tapi kayaknya kalau ke Jordan tuh kayak sesuatu yang beda gitu Iya. loh. Mereka Iya. bisa sambil vacation Betul. gitu ya, Iya, sambil iya, berbagi. Ini juga banyak dilakukan public figure Indonesia lainnya membantu mereka. Masyarakat Palestina, memang Jordan adalah salah satu gerbang utamanya. Gerbang Yes. utamanya ya. Sehat selalu ya supaya bisa menjadi perpanjangan tangan dari Tuhan dan juga orang Amin. baik lainnya. Kalau ngomongin soal kesehatan, kemarin Mas Baby tuh sempat dikabarkan meninggal dunia loh Sobat Ambiar. Aduh. Kita yang duduk di Kabar sini ya, yang Iya. duduk di kursi ini kalau kita lihat di media sosial tuh udah beberapa kali kita dikabarkan meninggal dunia. Iya. Iya kan? Iya kan, kayaknya orang giliran tuh ya. Iya. Itu ya, orang tuh lucu. Makanya. Clickbait mereka. Coba cari kita mau lihat duit. tuh yang satu ini Sobat Ambiar ada Gak gitu fotonya ya. juga tapi ya, kenapa ya? Ini yang beredar ini ya, berita hoax nih. Sedih sih sebenarnya, kok orang tuh demi sebuah clickbait gitu, demi sebuah Nyari duit traffic. juga tapi nggak gitu-gitu banget ya. Ya, Ngeberitain kebangetan orang ya. mati. Oke, bukan yang satu ini, nanti kita akan tayangkan. Tapi gimana, itu ketika dapat kabar, itu kan kayaknya kesel banget. Apa sih ini maksudnya Tapi antara tahu kesel nggak? tapi... Tahu Iya, nggak, Kak? karena bertepatan dengan meninggalnya Vidi kan gitu loh. Terus tiba-tiba ada teman yang ngabarin kayak, hah gue lihat di TikTok ada yang bikin konten Baby Romeo Oke, ini ya. Jadi apa bertepatan dengan Baby tuh lagi sakit kemarin sinusnya kambuh. Terus aku bawa ke IGD gitu kan. Terus aku sekalian nyentil aja, kok jahat banget sih lagi bulan puasa. Terus udah ada berita besar banget Vidi meninggal. Terus tiba-tiba kok orang sempet-sempetnya bikin Iya. konten hoax gitu. Tapi aku nggak ambil hati sih, karena kayaknya tiap orang ada giliran ya. Cuma Iya, buat semua, clickbait doang. Clickbait doang. Iya kan, clickbait Iya. begitu dibuka beritanya beda loh. Kayak pada akhirnya Kesel. ketika dapat berita ini tuh, giliran gue yang kena gitu ya. Segitunya nyari traffic gitu Nyari loh. duit, Iya, nyari Sinus, traffic kenapa gitu. ada masalah sinus? Iya, baby sinus. Kemarin pulang umroh kayaknya lagi drop daya tahan tubuh karena kan rapet-rapet ya, padat banget. Oh. Jadi dia kayaknya ketularan flu, akhirnya men-trigger sinusnya kambuh. Nah, mudah-mudahan sehat sampai lebaran nanti. Lebaran mau Amin. rencana di mana? Jakarta aja. Di Karena Jakarta. Oh, jangan Jakarta. open house gak? Selalu kedapatan open house sih, tapi nggak gitu. tahu tahun ini Gak open apa-apa house. dong, seru. Rendang paling enak di Jakarta punya Meisya Siregar. Iya, bener. Pantesan aja open house. Tapi usaha rendang masih jalan Masih. karena
Masih ya? Masih. Masih Kayaknya dan harus hijab. order dari sekarang deh. Harus dong. Iya kan? Iya. Jadi Sobat Iya, Ambiar, takutnya Indonesia Siregar kehabisan. ini jago banget ya, Bikin usaha rendang. rendangnya tuh luar Iya. biasa, laris manis Tanjung Kipul. Tapi itu tuh bikin sendiri atau ada orang yang bikin? Itu resep keluarga. Resep keluarga. Terus akhirnya kita tuangkan ke dalam sebuah resep Iya. yang akhirnya kita punya tim produksi. Ya udah mereka yang Rian bikin. udah pernah nyoba belum? Udah pernah nyoba? Udah, enak. Oh, Udah pernah nyoba kan? Kamu Masya juga sudah pernah nyoba kan? Allah. Itu rendang ya. enak. Enak banget. beradu sama Iya bener, semua jadi inget kayak harus restoran pesan dari Padang sekarang deh. Indonesia. Iya, Iya. Iya kan? Mau coba? Yuk kita ambil nasi di belakang. Mau coba? Sukses terus ya, salam buat Mas Baby ya. Kita Thank kembali you. saat lagi Sobat Ambiar. Doktif akan hadir ya. Kita akan cari tahu bagaimana perasaannya ya. Dan kemudian apa yang dia rasakan kurang lebih 1 tahun lebih perjuangan dia selama ini melaporkan Dr. Richard Lee. Sesaat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar.